Selamat malam, Ibu. Saya Rudi Tarigan akan menjelaskan materi kelompok satu dan kelompok kedua. Di sini ada tipe gaya dan dampaknya pada organisasi. Yang pertama, adanya pengertian. Kata organisasi berasal dari kata organon yang berasal dari Yunani yang berarti alat. Pengertiannya adalah organisasi telah banyak disampaikan para ahli, tetapi pada dasarnya tidak ada yang perbedaan prinsip, dan sebagai bahan perbandingan akan disampaikan beberapa pendapat. Menurut Chester E. Bernard pada tahun 1938 dalam bukunya The Executive Function mengemukakan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Lalu ada James D. Money mengatakan bahwa organization is the form of every human's association for the attainment of common purpose, yakni organisasi adalah setiap bentuk kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jenis organisasi adalah pertama, pengelompokannya dibagi atas pertama berdasarkan fungsi dan tujuan yang dilayani, yang kedua berdasarkan jumlah orang yang memegang pucuk pimpinan, yang ketiga berdasarkan lalu lintas kekuasaan, yang keempat berdasarkan sifat hubungan personal, yang kelima berdasarkan tujuan, yang keenam berdasarkan hubungan kehidupan dalam masyarakat, yang ketujuh adanya berdasarkan pihak yang memakai manfaat. Lalu tipe-tipe organisasi dalam layanan kesehatan. Yang pertama ada organisasi fungsional. Organisasi yang membagi unit departemennya berdasarkan fungsi-fungsi yang dilakukannya untuk menangani pekerjaan masing-masing. Ciri utama organisasi fungsional yaitu memiliki struktur yang berbentuk piramid dengan otoritas dan hierarki kewenangan vertikal. Yang kedua, organisasi matrik membebaskan tanggung jawab arus lalu lintas fungsional kepada manajer tertentu. Organisasi ini tetap mempertahankan hierarki di dalam organisasi, namun menambahkan struktur horizontal untuk mencapai beberapa koordinasi dan integrasi. Yang ketiga ada organisasi lini dan staf, yakni suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pucuk pimpinan ke kepala bagian di bawahnya, serta masing-masing pejabat manajer ditempatkan satu atau lebih pejabat staf yang tidak mempunyai wewenang pemerintah tetapi hanya sebagai penasihat. Yang keempat ada organisasi berbasis, yakni tim pelayanan kesehatan berbasis tim menuntut adanya etika kolaborasi dan diskresi yang kuat antara tenaga medis untuk memastikan mutu dan keselamatan pasien. Yang kelima ada organisasi berbasis proyek, yakni organisasi proyek diarahkan pada kesatuan-kesatuan organisasi fungsional yang diberikan tugas untuk melaksanakan satu atau beberapa tugas lain yang khusus dan jelas berbeda batasannya dengan fungsi operasional biasa. Berbagai gaya kepemimpinan yang ada. Pertama, kepemimpinan otoriter atau autokratis, yakni pemimpin otoriter yang memberikan instruksi secara langsung dan mengambil keputusan tanpa banyak keterlibatan dari anggota tim. Kedua, kepemimpinan demokratis, yakni pemimpin yang melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire, yakni pemimpin laissez yang memberikan kebebasan yang besar kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas tanpa campur tangan yang signifikan. Yang keempat, kepemimpinan transformasional, yakni pemimpin yang menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan dan yang lebih tinggi. Lalu ada kepemimpinan transaksional, pemimpin yang menggunakan sistem penghargaan dan hukuman untuk memotivasi anggota tim. Lalu kepemimpinan servant, yakni pemimpin pelayan yang tempatkan kepentingan anggota tim di atas kepentingan pribadi mereka sendiri. Lalu ada kepemimpinan situasional, pemimpin ini menyesuaikan kepemimpinan mereka berdasarkan situasi dan kebutuhan spesifik dari anggota tim atau proyek yang sedang dihadapi. Lalu ada kepemimpinan visioner,
Pemimpin memiliki visi yang kuat tentang arah dan tujuan organisasi serta komitmen untuk mewujudkannya. Tipe dan gaya kepemimpinan. Nur Anwar dan Fauzi Rahman et al. Tahun 2017 mengidentifikasikan setidaknya terdapat tiga tipe dalam kepemimpinan, yaitu tipe normatif, yakni mengasumsikan bahwa tujuan-tujuan yang digariskan akan mempercepat pencapaian tujuan lembaga dalam kepemimpinannya. Yang kedua, tipe personal, asumsinya bahwa jalan terbaik untuk mewujudkan tujuan-tujuan adalah lebih kepada keterlibatan individu daripada hanya mempercayakan kepada struktur organisasi. Ketiga adalah tipe transaksional, merupakan gaya sementara untuk mencapai gaya lain untuk yang sangat bergantung kepada situasi. Dampak pada organisasi. Pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi kerja, terutama kompetensi terhadap kinerja adalah sebagai berikut. Yakni gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja sehingga apabila gaya kepemimpinan yang terjadi sesuai, maka kinerja akan meningkat pula. Kedua, motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karena apabila motivasi kerja yang dimiliki sesuai dengan kompetensinya, maka kinerja akan meningkat pula. Dampak pada organisasi. Yang pertama ada tipe organisasi terhadap efektivitas kerja. Anwar dalam Fauzi Rahman et al. 2017 mengidentifikasikan setidaknya terdapat tiga tipe dalam kepemimpinan, yaitu pertama tipe normatif, mengasumsikan bahwa tujuan-tujuan yang digariskan akan mempercepat pencapaian tujuan lembaga dalam kepemimpinan. Yang kedua, tipe personal, asumsi bahwa jalan terbaik untuk mewujudkan tujuan tersebut lebih kepada keterlibatan individu dari hanya mempercayakan kepada struktur organisasi. Ketiga, tipe transaksional, yaitu gaya sementara untuk mencapai gaya lain yang sangat bergantung pada situasi. Yang kedua, gaya kepemimpinan terhadap motivasi dan produktivitas, yakni banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja baik yang berhubungan dengan tenaga kerja maupun dengan lingkungan perusahaan. Berbagai faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan yang dikemukakan oleh diantaranya ada sikap mental, pendidikan dan pelatihan, keterampilan, hubungan industrial, atau menciptakan hubungan kerja yang serasi dan dinamis antara pemimpin dan bawahan. Lalu ada tingkat penghasilan, lalu ada gizi dan kesehatan, yang dimana apabila pegawai mendapatkan gizi penuh dan berbadan sehat. Yang ketiga ada perubahan organisasi dan adaptasi teknologi informasi kesehatan, digitalisasi rekam medis dan implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit. Di rumah sakit seringkali menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan terhadap perubahan. Salah satu solusi untuk mengatasi ini adalah dengan menerapkan pendekatan komunikatif yang jelas dan pelatihan intensif untuk seluruh tenaga medis dan administrasi rumah sakit. Tantangan utama lainnya adalah implementasi SIM-RS adalah kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan teknologi informasi di rumah sakit pemerintah. Solusinya adalah dengan mengadakan pelatihan khusus untuk staf di rumah sakit dalam penggunaan SIM-RS, serta memperkuat rekrutmen tenaga ahli TI yang dapat mendukung pengelolaan sistem secara berkelanjutan. Baik, kita masuk soal kasus Bu. Soal kasus pertama, seorang mahasiswa diminta menjelaskan pengertian organisasi dalam mata kuliah manajemen. Ia menemukan dua pendapat ahli, yaitu Chester I dan Bernard dan James D. Money. Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan organisasi? Yang pertama, A. Organisasi adalah kumpulan orang tanpa tujuan yang jelas tetapi saling berinteraksi. B. Organisasi merupakan sistem kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Yang C. Organisasi adalah bentuk komunikasi antara pimpinan dan bawahan tanpa adanya kerjasama. D. Organisasi merupakan kumpulan alat dan mesin yang dipakai untuk mencapai tujuan. E. Organisasi hanyalah sebuah struktur formal tanpa melibatkan interaksi manusia. Jadi jawabannya adalah B. Organisasi merupakan sistem kerjasama antara dua orang ataupun lebih untuk mencapai tujuan bersama. Pembahasannya karena A itu salah karena orang yang berinteraksi tanpa arah harus ada tujuan agar disebut organisasi. Yang C, organisasi bukan hanya komunikasi sepihak antara pimpinan dan bawahan, melainkan adanya kerjasama aktif dari semua anggota, bukan hanya perintah dan komunikasi. Yang D, organisasi berasal dari bahasa Yunani yang itu organon yang berarti alat, tetapi makna ilmiahnya organisasi bukan sekadar alat atau medis.
atau mesin, karena organisasi lebih pada manusia yang bekerja sama untuk tujuan tertentu. Yang ini salah karena bukan hanya struktur formal, bahkan ataupun jabatan aturan, melainkan interaksi kerjasama dan pencapaian tujuan bersama adalah elemen yang tidak bisa dipisahkan. Soal yang kedua, sebuah rumah sakit sedang menyusun struktur organisasinya. Direktur rumah sakit ingin memilih tipe organisasi yang tepat berdasarkan teori tipe organisasi manakah yang paling tepat. Yang pertama ada organisasi fungsional, membagi unit kerja sesuai fungsi dengan struktur piramid vertikal. Yang B, organisasi matris hanya bergantung pada pimpinan pucuk tanpa koordinasi horizontal. Yang C, organisasi ini dan staf, strukturnya berbasis staf tanpa pejabat dini. Yang D, organisasi fungsional tidak memiliki pembagian kerja yang jelas. E, organisasi matrik menghapus hierarki vertikal demi koordinasi horizontal. Jawabannya adalah A. Organisasi fungsional membagi unit kerja sesuai fungsi dengan struktur dan piramid vertikal. A salah karena matrik tetap ada organisasi horizontal. Yang C salah, ini dan staf gabungan bukan hanya staf. Yang D salah, fungsional justru jelas pembagian kerjanya. E salah karena matrik tetap mempertahankan hierarki vertikal. Lalu soal ketiga, dalam sebuah organisasi, kinerja pegawai yang dipengaruhi oleh faktor tertentu berdasarkan teori. Faktor manakah yang paling tepat meningkatkan kerja? Yang A, gaya kepemimpinan sesuai dengan dapat meningkatkan kinerja. Yang B, gaya kepemimpinan tidak berpengaruh pada kinerja. Yang C, motivasi kerja sesuai kompetensi tidak berhubungan dengan kinerja. Yang D, motivasi kerja tidak mempengaruhi kinerja pegawai. E, kompetensi pegawai sama sekali tidak mempengaruhi kinerja. Jadi jawabannya adalah adalah A, gaya kepemimpinan sesuai dapat meningkatkan kinerja. Karena yang B salah, justru kepemimpinan sangatlah berpengaruh. Yang C salah karena motivasi kerja sesuai kompetensi berhubungan erat dengan kinerja. Yang D salah karena motivasi terbukti mempengaruhi kinerja. E salah karena kompetensi juga mempengaruhi kinerja pegawai. Lalu kita masuk ke prinsip perencanaan strategis dan peran stakeholder dalam pengambilan keputusan. Definisinya adalah perencanaan strategis sistem informasi merupakan proses yang digunakan oleh organisasi ataupun perusahaan untuk mengintegrasi aplikasi sesuai dengan tujuan jangka panjang. Sebagian besar organisasi sekarang setuju bahwa sistem informasi strategis adalah sumber daya organisasi yang dapat memberikan keuntungan strategis dan meningkatkan kinerja organisasi. Organisasi yang telah menerapkan sebuah SIPSS SISP menjadi lebih baik dan menjadi lebih sedikit masalah serta lebih efektif dalam pelaksanaan rencana mereka. Lalu SIPSS sebagai proses identifikasi portofolio aplikasi berbasis komputer untuk membantu sebuah organisasi dalam melaksanakan rencana bisnis dan mewujudkan tujuan dari bisnisnya. Prinsip perencanaan strategis yang pertama, prinsip strategis analisis, yakni kegiatan merumuskan ataupun menelaah kembali arah tujuan organisasi yang tertuang dalam visi misi dan nilai organisasi. Visi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan organisasi yang diharapkan terwujud di masa depan. Secara mudahnya, visi adalah untuk menunjukkan kita ingin menjadi apa untuk kedepannya. Kesamaan visi akan mendorong pada penciptaan suatu kerjasama seluruh anggota organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kesepahaman visi juga dapat menyadarkan seluruh anggota terkait dengan peluang dengan tantangan organisasi yang akan dihadapi. Yang kedua ada strategi, setting strategi direction, yakni merumuskan ataupun menelaah kembali arah tujuan organisasi yang tertuang dalam visi, misi, dan nilai organisasi. Visi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan organisasi yang diharapkan terwujud di masa depan. Secara mudahnya, visi adalah untuk menunjukkan kita ingin menjadi apa untuk kedepannya. Kesamaan visi akan mendorong pada pencapaian suatu kerja seluruh anggota organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kesepahaman visi juga akan dapat menjadikan seluruh anggota terkait dengan peluang dan tantangan organisasi yang akan dihadapi. Yang ketiga ada action plan, yakni bagaimana tujuan-tujuan strategi akan dicapai serta sasaran-sasaran apa yang akan ditetapkan. Sasaran tersebut akan diberi jabarkan lebih kecil, sempit atau terbatas. Rencana aksi juga mencakup penetapan tanggung jawab dan batas waktu. Selain itu, di dalam rencana akan juga berisi metode monitor dan mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi. Rencana juga terkadang dapat berisi rencana bagi setiap bagian. Selain itu, rencana aksi juga dapat berisi perencanaan anggaran untuk setiap program. Stakeholder dalam pengambilan keputusan. Stakeholder merupakan penggunaan jasa praktikan atau konsumen yang menggunakan jasa praktikan.
Contohnya seperti direktur rumah sakit, tempat magang dilakukan maupun supervisor di lokasi praktik. Kepuasan penggunaan ataupun kepuasan konsumen merupakan pengevaluasian dan perbandingan antara harapan pengguna dan konsumen dengan kenyataan yang telah diterima. Keputusan stakeholder atau penggunaan tenaga praktikan yang dimaksud merupakan penilaian yang diberikan oleh stakeholder terhadap praktikan rekam medis yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder berdasarkan hasil survei dengan menggunakan checklist dan wawancara. Secara garis besar, stakeholder puas dengan kinerja praktikan. Hal ini diketahui oleh skor tingkat kepuasan stakeholder yang berada dalam rentang nilai 4-5, yang artinya puas, sangat puas. Skor diperoleh dari mengukur penilaian stakeholder yang mampu mempraktikkan dalam mencapai target kompetensi. Hasil wawancara dengan pembimbing klinik, stakeholder menyatakan bahwa praktikan memiliki kinerja yang baik, mulai dari kehadiran tepat waktu, kedisiplinan, sopanan, keramahan, dan kemampuan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Kesimpulannya, rencana strategis merupakan proses penting dalam menentukan arah jangka panjang suatu organisasi melalui terkait tahapan yang sistematis, mulai dari pembusuhan visi misi dan analisis lingkungan internal dan eksternal, sehingga implementasi dan evaluasi strategi. Prinsip-prinsip dasar perencanaan strategi sebagai organisasi yang panjang, penggunaan data yang akurat, prinsip seluruh elemen organisasi, serta evaluasi berkelanjutan pada sangat berperan dalam memastikan bahwa strategi yang disusun relevan dan dapat diimplementasikan secara efektif. Selain itu, keterlibatan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan strategis ini sangat vital, ya, karena stakeholder baik dari internal maupun eksternal organisasi memiliki kepentingan pengaruh yang dapat memperkuat legitimasi, akuntabilitas, dan serta keberhasilan implementasi strategi. Dengan melibatkan stakeholder sejak awal proses perencanaan organisasi dan memperoleh masukan yang lebih beragam, membangun rasa kepemilikan bersama dan menciptakan keputusan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Baik Bu, kita masuk ke soal. Sebuah perusahaan ingin meningkatkan kerja organisasinya dengan memanfaatkan sistem informasi. Menurut definisi perencanaan strategi informasi, manakah yang paling tepat dilakukan oleh perusahaan? Yang pertama, menggunakan sistem informasi strategis untuk mendukung tujuan jangka panjang organisasi. Yang B, mengabaikan sistem informasi karena tidak berhubungan dengan tujuan organisasi. C, mengandalkan sistem manual tanpa mengintegrasikan aplikasi komputer. D, membatasi penggunaan sistem informasi hanya untuk administrasi harian. Yang E, menggunakan sistem informasi tanpa kaitan dengan rencana bisnis. Jawabannya adalah A, menggunakan sistem informasi strategis untuk mendukung tujuan jangka panjang organisasi. Yang B, salah karena justru sistem informasi penting untuk strategi organisasi. C, salah karena perencanaan strategi menekankan penggunaan aplikasi komputer bukan manual. D, salah karena sistem informasi bukan hanya untuk administrasi tapi juga strategi jangka panjang. E, salah karena sistem informasi harus terhubung dengan rencana bisnis dan tujuan organisasi. Soal yang kedua, sebuah organisasi sedang menyusun rencana strategi. Tahap awal yang dilakukan oleh menelaah kembali adalah tujuan informasi berdasarkan visi misi organisasi untuk menunjukkan kita ingin menjadi apa di mana di masa depan. Tahap manakah yang akan dilakukan? A, action plan. B, strategi analitik. C, setting strategi direction. D, monitoring and evaluation. B, E, program budgeting. Jawabannya adalah B. A, salah karena action plan menjelaskan langkah-langkah tindakan. C, salah karena lebih memutuskan penetapan arah setelah analisis dilakukan. Yang D, salah karena monitoring dilakukan oleh program berjalan. Yang E, salah karena anggaran program hanya bagian teknis dari rencana aksi. Soal yang ketiga, sebuah organisasi telah merumuskan visi misi dan arah strategis selanjutnya. Organisasi pada membuat rencana yang lebih rinci berupa sasaran, penetapan yang tanggung jawab, batas waktu, serta metode monitoring dan evaluasi. Tahap manakah yang sedang dilakukan? Yang A, strategi analitik. B, setting strategi direction. C, action plan. D, program budgeting. E, monitoring and evaluation. Jawabannya adalah action plan. Karena A, salah karena hanya menelaah visi misi dan tujuan organisasi. Yang B, salah karena fokus pada penetapan arah strategi organisasi. D, salah karena salah satu bagian teknis dari action plan. Yang E, salah karena monitoring itu bagian dari action plan, bukan tahap utamanya. Baik Ibu, sekian presentasi saya dari Koordinator Tarigan. Terima kasih Ibu.